Halo, selamat datang di channel Gado-Gado Novela. Yang baru mendengarkan channel saya ini, saya ucapkan selamat datang ya. Semoga kalian suka dengan channel saya ini. Mohon untuk subscribe, like, dan share ya. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih banyak. Hari ini saya akan cerita tentang Mbak Lucy. Ada yang tanya, kenapa sih kok Mbak Lucy lagi yang diceritain? Soalnya ceritanya Mbak Lucy itu sebenarnya banyak loh. Iya, karena gimana ya jalan hidupnya tuh, aduh, ngalah-ngalahin sinetron deh. Kalau saya bikinkan cerita bersambungnya tuh bisa ratusan episode itu. Ampun, betul ya. Iya, benar banget loh. Selama ini saya belum pernah ketemu orang yang kayaknya cerita hidupnya tuh sangat gimana ya, menyedihkan, memprihatinkan seperti Mbak Lucy itu loh. Banyak banget cobaannya gitu lah. Tapi ya itu, saya nggak bisa cerita tentang Mbak Lucy terus karena kadang saya lupa mau cerita apa gitu ya kan. Jadi kalau pas saya ingat, oh ini saya pengen cerita tentang Mbak Lucy. Kalau enggak ya udah saya ceritain tentang tante ini, tante itu yang saya ingat gitu ya kan. Kebetulan yang sekali ini saya mau cerita tentang kehidupannya Tante Lucy gitu ya kan. Kehidupannya sebagai gimana ya, sebagai orang susah gitu, orang miskin lah ya kan, yang sangat miskin banget. Makanya tuh kasihan banget Mbak Lucy. Kalau ada yang tanya, loh Mbak Lucy nggak punya suami? Punya, cuma nggak tahu suaminya itu kemana itu loh. Mbak Lucy aja nggak tahu, apalagi saya ya kan. Ya itu benar, kalau ada yang nebak pasti dia kabur sama pelakornya. Benar sudah, dia udah kabur sama pelakornya sana, udah happy dia di atas penderitaan Mbak Lucy dan anak-anaknya. Tega banget ya. Makanya tuh saya tuh bingung banget buat orang-orang tua yang meninggalkan anak-anaknya demi kekasih mereka, demi selingkuhan mereka. Tuh saya benar-benar nggak habis ngerti loh. Nggak habis ngertinya tuh gini ya, nggak habis pikirnya tuh gini. Boleh kita melupakan istri atau suami kita, tapi tolong, masa kita juga melupakan anak-anak kita, darah daging kita, keturunan kita, ya kan? Harus diingat di sana ya kan. Apalagi kalau kita punya anak lebih dari satu, harusnya kita ingat, aduh kasihannya gimana ya mereka. Nah ini juga terutama untuk pelakornya ini. Kan kalian pasti tahu kan, kalian sudah merebut mereka dari pasangan sah mereka. Entah itu dari suami mereka, entah itu dari istri mereka. Yang jelas kalian sudah merebut mereka, dan pasti juga mereka kadang sudah punya anak juga kan. Bahkan bukan cuma anak, tapi bahkan punya anak-anak, beberapa anak gitu loh. Harusnya kalau pelakor yang baik itu kan bisa ngasih tahu pasangannya, Mas, kamu gak biayain anak istrimu kah? Itu terutama anak-anakmu, kasihan loh Mas. Dia kan butuh biayamu. Selama ini kan kamu tulang punggung keluarga. Maaf ya ada gangguan suara motor. Selama ini kan kamu yang membiayain mereka, mengongkosin mereka semua. Kalau tiba-tiba kamu ngilang gitu aja atau kamu pergi gitu aja, terus mereka siapa yang membiayain hidupnya? Gak ada kan Mas? Makanya itu lebih baik kamu kasih nih gaji kamu buat mereka. Atau kalau misalnya gak mau semua, ya udah kamu kasih mereka separoh. Jadi sekurang-kurangnya anak istrimu masih ada biaya hidup dari kamu. Nah itu pelakor yang bagus kalau menurut saya. Tapi nggak ada kan, namanya juga pelakor, perebut suami orang, perebut pasangan orang. Ya pastilah kalau dia merebut pasangannya orang, dia pengen semua harta bendanya, bahkan sampai ke, ibaratnya sampai ke apa ya, sampai ke apa-apanya pun ya kan, semuanya untuk dia, nggak ada buat istri ataupun anak-anaknya ya kan. Padahal kasihan ya kan. Nah itulah, jadi Mbak Lucy itu cerita suatu hari dia itu pengen beli beras. Kata ini ceritanya ini sangat bikin sedih banget. Saya sampai mana ya, waktu dengar ceritanya tuh sampai nangis. Mbak Lucy kasihan banget hidupmu saya kayak gitu loh. Jadi Mbak Lucy itu suatu hari pengen beli beras.
beli makanan gitu kan, beli telur, beli apa. Cuma waktu itu uangnya Mbak Lucy itu nggak sampai 50.000. Nah bayangin aja kamu, gimana caranya uang yang nggak nyampe 50.000 itu buat beli beras, beli telur, beli sayur, dan beli minyak goreng kalau cukup ya. Ini untuk makan 2-3 hari, syukur-syukur bisa 4 hari katanya Mbak Lucy ya kan. Makanya gimana tuh caranya, saya bingung. Mbak Lucy bilang, ya bisa lah paling beli beras 2 kilo, terus beli telur 2 atau 3, habis itu beli sayur. Dia bilang, ya sayur kan kalau ada minyak goreng bisa beli telur atau beli itu apa, tahu atau tempe bisa buat digoreng. Tapi kalau nggak ada minyak goreng direbus, atau kalau nggak katanya Mbak Lucy dia beli timun sayurnya. Pasti dia mikir, kok timun? Iya kan timun murah, paling katanya Mbak Lucy dia beli 10.000 bisa dapat 2 atau 3. Nah itu bisa untuk makan 2-3 hari ya kan. Iya, kalau beli kentang, wortel atau sayur yang lain tuh kadang nggak cukup. Karena apa? Karena kan sayurnya dia mesti simpan gitu loh ya kan, untuk berapa hari gitu loh. Itu aja kalau dia beli timun dia potong kecil-kecil, bilang yang baru sih, supaya cukup untuk makan 1 hari. Pada bayangin aja, aduh timun loh buat kita, ibaratnya buat kita cemil gitu aja, makan buat jadi lalapan, ini buat jadi sayur dimakan satu keluarga, Mbak Lucy dan anak-anaknya. Aduh kasiannya, aduh kalau mikir-mikir ya kan. Makanya buat orang-orang yang masih bisa makan enak, masih bisa hidup enak, masih ada rumah, masih ada pasangannya, ya bersyukurlah ya kan, yang tidak mengalami hidup seperti Mbak Lucy gitu kan. Kalau misalnya kehidupannya juga sama seperti Mbak Lucy, ya udah yang sabar, yang kuat ya. Siapa tahu ini memang ujian dari Tuhan. Nanti kalian akan mendapatkan gantinya dari Tuhan yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dan kehidupan kalian akan diangkat sama Tuhan ya kan. Amin. Oke, kita kembali ke Mbak Lucy lagi ya kan. Jadi Mbak Lucy itu mau beli beras 2 kilo kan, jadi dia tanya sama itu bapak, Pak ini harga berasnya berapa sekilonya? 12.000, jawab tuh bapak ya kan. Ada nggak Pak yang lebih murah lagi berasnya, ya Mbak Lucy ya kan. Nggak ada, kata tuh bapak. Kalau mau murah garam tuh bilangnya, sambil ketawa-ketawa ya kan. Nah terus orang-orang yang di warungnya itu kan langsung noleh liatin Mbak Lucy semua kan, karena dengar tuh bapak ketawa-ketawa, mereka langsung senyum-senyum. Mungkin dalam hati mereka mikirnya gini, hei sehari gini beli beras aja nawar kayak beli barang di pasar ya kan, beli baju. Padahal beras sudah tahu sendiri kan, gak mungkin kita bisa nawar ya kan. Tapi ya itulah, namanya juga dia gak punya uang. Sekarang bayangin, Mbak Lucy cerita waktu itu setelah beli sayur, setelah beli itu apa tadi itu dia membeli itu aku lupa itu. Nah itu uangnya sisa 22.000. Jadi Mbak Lucy itu berusaha 22.000 tuh bisa beli 2 kilo beras gitu loh ya. Syukur-syukur bisa dapat beras yang harganya 11.000 gitu loh. Nah sekarang kalau berasnya 12.000 kan gak bisa beli 2 kilo, paling 1,5 kilo. Lah kalau 1,5 kilo aja beli katanya Mbak Lucy, itu paling cuma bisa buat makan 1,5 hari atau 2 hari aja ya kan. Tapi kalau bisa dapat 2 kilo kan bisa 3 hari ya. Kalau dia bikinkan bubur malah bisa tahan sampai 4-5 hari ya kan. Kasihan banget. Ya udahlah, Mbak Lucy-nya pergi ya kan dari warung tuh. Nah pas dia pergi di tengah jalan dia ketemu sama temannya kan, manggil dia, "Hei Lus," bilangnya, "kok bengong, ngapain kamu, dari mana?" bilangnya. "Enggak, aku tadi mau beli beras." "Beli beras mana? Aku nggak ada, aku lihat beras cuma itu tahu tempe sama itu telur aja tuh." "Iya," bilangnya, "tadi mau beli beras uangnya kurang berapa?" "Kurang 2.000, berasnya kan 12.000. Aku tanya dia yang 11, terus bilangnya nggak ada." Aduh hai, siannya. "Udah nih aku ada uang 10.000 nih, sudah sana tambahin beli berasmu sudah." "Oh iya Kak, aduh makasih banget ya, nanti ingatin, nanti kalau aku ada uang nanti aku ganti." "Alah nggak usah, cuma 10.000 gini, itu anggap aja seperti beli jajan habis sudah," bilangnya ketawa. "Sudah ya, sana pergi beli ya, nanti kamu kalau ada apa-apa datang aja ke rumah aku, telepon Kak atau apa ya, siapa tahu aku bisa bantu." "Iya makasih ya." Ya udahlah, terus Mbak Lucy pergi beli berasnya kan. Tapi dia nggak beli di warung tuh bapak lagi, dia bilang dia beli warung yang lain karena katanya dia malu ke warung itu ya kan. Udah, sebenarnya Mbak Lucy itu nggak malu hidup miskin atau apa tuh, nggak malu. Cuma yang dia malu tuh waktu dia nawar harga berasnya tuh bapak ketawa dan semua orang pada ngeliatin dia rasanya gimana gitu, dipandang orang, ih susah banget sih hidupnya,
beras 12.000 aja pakai ditawar-tawar, mau berapa sih gitu kan, kelihatan kayak pandangan mata-mata orang gitu. Makanya Mbak Lucy merasa malu banget. Ya sudah kan, terus itu apa, akhirnya Mbak Lucy-nya itu apa, pergi beli beras, dapat dia 2,5 kilo ya kan di tempat lain. Terus pas dia pulang, pas dia masuk ke rumah, anaknya tanya, mah, mama beli apa? Ini tadi mama beli beras, bilangnya beli beras, telur sama itu apa, sayur, bilangnya. Oh ya kak, syukurlah. Iya tadi sebenarnya tadi mama mau beli beras, harganya mahal, mama udah punya uang. Tadi pas mama tawar, bapaknya malah ngomong gini, ada yang murah, dia bilang, tapi garam, dia bilang, sampai ketawa-ketawa. Oh terus anaknya nyari, ya kak mak, harusnya bapak itu nggak boleh kayak gitu dong, kan namanya orang nawar kan bisa aja, orang kita mau beli loh, bukan mau minta, bilangnya. Kok bapaknya kayak gitu sih, jahat betul, bilangnya. Ya nggak tahu lah nak, bilangnya. Iya itu. Terus mama ada bilang apa ke bapak itu? Mama lawan, dia bilang. Nggak ada, ngapain mama lawan-lawan, kan namanya dia harganya mahal, masa mama mau protes? Iya sih, bilang anaknya. Nanti harus tadi mama bilangin, jangan begitu pak, kita kan sekarang lagi susah, lagi nggak punya uang, makanya nawar beras bapak. Coba nanti kalau lain kali bapak seperti kita juga, terus digituin waktu nanya, gimana perasaan bapak, sakit hati nggak, sedih nggak, bilangnya. Terus malu langsung diam aja, ya juga kasihan ya kan. Terus anaknya, terus ya itu sih, itu apa, Mbak Lucy itu biasa dia curhat sama anak-anaknya ya kan. Habis kata Mbak Lucy, dia nggak ada teman curhat yang lain lagi, siapa lagi, kan dia nggak mungkin curhat-curhat ke orang-orang yang nggak dikenal atau ke teman-teman yang lain kan. Kadang ada juga kan hal-hal rahasia dalam rumah tangganya tuh yang nggak perlu orang-orang tahu, yang ibaratnya kalau anaknya kan, anaknya sudah tahu gimana gitu ya kan. Makanya itu kasihan sama Mbak Lucy itu kan. Ya terus kan saya itu loh mikir kan, kemarin Mbak Lucy itu ibaratnya mau jualan kayak gitu ya kan, mau jualan, mau beli makan kayak gitu kan susah betul ya kan. Sampai gimana ya, saya tuh membayangkannya aja, aduh nggak tega banget ya, sampai pengen nangis saya waktu dengar ceritanya. Aduh kasihannya mbak, hidupmu ini ya susah betul mbak, sayang saya nggak bisa nolongin yang banyak, kata saya kan. Terus bilang yang Mbak Lucy, iya nggak apa-apa, saya juga ngerti kan, namanya juga itu apa, kita sama-sama susah juga kan, sama-sama single parent ya, harus saling ya kasih support, saling bantu ya kan. Kalau saya ada saya bantu, kalau nggak ada ya paling saya cuma menguatkan Mbak Lucy, suruh sabar. Nah kalau buat kebetulan yang mendengarkan cerita saya ini kehidupannya kurang lebih aja atau sama kayak Mbak Lucy kan, saya cuma mau kasih semangat, jangan putus asa ya kan. Kalian harus kuat, siapa tahu ini ujian Tuhan, kalau kalian bisa lewatin pasti akan ada hal indah yang menanti di depan sana, amin ya kan. Nah kalau buat yang lainnya yang dulu pernah ngalamin kehidupan kayak Mbak Lucy, terus sekarang hidupnya sudah jauh lebih baik, sudah lebih enak kan, ya sekurang-kurangnya jangan lupa diperhatikan sekeliling kalian. Pasti kalau menurut saya tuh orang-orang seperti Mbak Lucy itu banyak di sekeliling kita ya kan, yang butuh bantuan kita ya kan. Ya kalau kalau kita nggak bisa bantu banyak ya kita kasih sedikit ya kan. Seperti temannya Mbak Lucy tadi, dia nggak bisa kasih bantuan beras atau karung, dia kasih pinjem uang, dia kasih aja uangnya gitu kan, 10.000 kan, ibaratnya jadinya Mbak Lucy punya uang untuk membeli beras ya kan. Ya bantuan-bantuan kecil gitulah yang menurut saya itu pasti akan sangat berarti buat mereka ya kan, buat Mbak Lucy dan anak-anaknya ya kan. Syukur-syukur kalau kita bisa bantu banyak ya, tapi kalau nggak bisa ya sudahlah. Yang penting kita sebagai manusia kan harus saling tolong menolong dan membantu ya kan. Makanya itu apa, kalau buat kalian yang merasa sendirian, merasa kesepian ya kan, jangan takut kan, kalian masih punya anak, masih punya saudara, masih punya keluarga ataupun teman-teman yang pastilah di antara sekian banyak orang yang kita kenal, pasti ada satu atau dua yang benar-benar peduli dan kasihan sama kita, yang dan bisa menjadi penolong kita ya kan. Tapi ya itu kadang-kadang itu susah mencari orang yang benar-benar tulus nolong kita. Kan kebanyakan nolong cuma untuk kelihatan di luar aja bahwa dia membantu kita, memberi kita ini itu, tapi di belakangnya pasti ngomongin kita, pasti apa ya kan.
karena saya sendiri pernah ngalaminnya, dibantu orang tapi ujung-ujungnya dia malah cerita ke orang-orang, saya bantuin si itu loh, bilangnya, tahu nggak dia bisa beli ini karena dari saya pinjemin, saya apain gitu kan. Nah, kalau denger kayak gitu kan menjengkelkan sekali ya kan, rasanya tuh gimana gitu ya. Itulah, ini cerita saya tentang Mbak Lucy ya kan. Semoga kalian tidak mengalami hal yang susah seperti Mbak Lucy. Semoga hidup kalian selalu baik-baik aja ya, amin. Oke, saya mohon sekarang kalau kalian suka cerita saya, jangan lupa like dan share dan juga subscribe ya, karena saya sangat membutuhkan sekali bantuan dari kalian. Syukur-syukur kalau channel saya ini bisa viral, bisa sukses ya kan, dan saya bisa menolong orang-orang seperti Mbak Lucy itu kan. Kebetulan banyak yang saya kenal seperti Mbak Lucy itu, cuma saya nggak bisa nolong banyak ya kan. Makanya saya buka channel ini, maksud saya itu untuk menolong mereka ya kan. Oke, terima kasih banyak ya. Semoga Tuhan selalu melindungi dan memberikan kalian rezeki yang berlimpah, amin.